Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang konfigurasi DHCP. DHCP atau Domain Host Configuration Protocol bisa kita terapkan juga tentunya di Mikrotik. Di Mikrotik, konfigurasi DHCP itu adanya di IP DHCP server, ya. Tetapi sebelum kita konfigurasi di DHCP server, akan lebih baik jika kita menyiapkan terlebih dahulu IP mana saja yang akan nanti kita list ke klien ataupun kita siapkan untuk digunakan oleh klien hotspot ataupun klien jaringan yang tidak membutuhkan IP statik, sehingga pekerjaan kita akan lebih terbantu karena kita tidak perlu setting IP satu persatu ya di tiap komputer ataupun di tiap klien yang terkoneksi ke hotspot misalkan. Untuk membuat IP pool, kita pilih menu IP pool. Untuk kasus saat ini, percobaan saat ini, kita coba untuk membuat IP pool untuk jaringan di Ether 1. Nanti rencananya kita akan membuatnya kan di DHCP-nya di Ether 1. Maka kita buat IP pool sesuai dengan alamat jaringan Ether 1. Kita tambah dengan tombol plus. Kemudian kita tulis ada poolnya, kita ganti misalkan dengan pool lokal. Huruf kecil sajalah ya, pool lokal. Kemudian IP yang akan boleh digunakan nanti oleh klien yang terhubung ke Ether 1, nanti IP-nya 100 dari 111 172.17.111 sampai dengan itu bisa digantikan dengan tulisan min sampai dengan 172.17.100.254 gitu ya. Udah konfigurasinya sampai sini, sehingga nanti alamat subnet mask kemudian alamat gateway nanti bisa kita konfigurasinya di network. Konfigurasi pool cukup sampai sini saja dulu. Kemudian kita tinggal klik apply, akan muncul langsung konfigurasinya di sini. Kemudian untuk mengclose-nya kita oke supaya tersimpan konfigurasinya. Addresses ini berarti maksudnya adalah IP dari mulai IP 172.17.111 sampai dengan 172.17.100.254 ini yang akan bisa dikirimkan oleh DHCP server ke klien-klien jaringan yang terhubung ke interface Mikrotik yang Ether 1. IP pool selesai, kita tinggal lanjut ke konfigurasi DHCP di tab network. Tab network ini digunakan supaya klien yang mendapatkan IP ini supaya mendapatkan alamat network yang sesuai dengan jaringan Ether 1 supaya bisa saling berkomunikasi. Untuk menambahkan alamat network seperti biasa kita tambah tombol plus, kemudian tulis alamat addressnya ataupun networknya 172.17.100. ini networknya berada di jaringan dengan masking 24 bit, maka 100 kosong sebagai alamat network ini. Kemudian karena nanti gateway yang digunakan oleh jaringan ini akan menggunakan gateway sesuai interface Ether 1, maka kita tuliskan gateway-nya 172.17.100.1 gitu ya. Netmask-nya kita biarkan supaya nanti netmask-nya sesuai dengan /24 atau 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian DNS servernya. DNS server kita gunakan misalkan untuk contoh percobaan saat ini kita gunakan DNS server yang Google saja. Nanti klien menggunakan DNS server Google langsung. DNS server Google ada dua ya, yang 888. Kemudian ada juga yang 8844.
Untuk menambahkan DNS server yang kedua, kita tombol panah ke bawah ini. Nah, tinggal dimasukkan, diinputkan DNS server yang kedua. Seperti begitu. Sampai sini konfigurasi secara standar seperti ini sudah siap untuk digunakan. Sudah cukup. Konfigurasi lain ini levelnya relatif advance. Nanti ketika untuk hal-hal yang lebih spesifik sebenarnya, kalau untuk konfigurasi dasar bisa seperti ini dulu. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Kita sudah tinggal langkah akhir ya, yaitu selanjutnya adalah konfigurasi DHCP servernya itu sendiri nih. Kita sudah setting IP address, kita sudah setting IP pool, kemudian kita sudah setting network. Langkah selanjutnya adalah kita setting DHCP servernya. Oke, DHCP servernya belum ada nih di alat ini. Kita coba tambah satu DHCP server yang akan nanti di interface setter 1. Caranya yaitu kita klik tombol plus, kemudian kita kasih nama misalkan server lokal. Server lokal ini bisa jadi di alat Mikrotik itu bisa jadi ada beberapa interface yang akan kita aktifkan DHCP servernya. Jadi lebih baik tiap server kita kasih identitas yang unik supaya kita tidak kesulitan nanti ke depan ketika melakukan troubleshooting. Kita pindahkan interface-nya sesuai dengan tujuan kita, yaitu membuat server DHCP di interface Ether 1. Kita pilih di sini. Yang ini biarkan kosong saja dulu untuk saat ini ya, untuk penjelasan saat ini. Relay ini. Kemudian ada list time. List time secara default dikasihnya adalah 10 menit ya. Ini 10 menit, ini menit kemudian yang ini detik ya. Jadi 10 menit si DHCP server ini akan ngecek apakah si IP address-nya masih dipakai atau enggak oleh klien. Kalau sudah tidak dipakai, maka oleh si server DHCP ini akan dimungkinkan IP tersebut dikasih ke klien lain gitu ya. Sekarang yang tadi kita buat pool, kita panggil di DHCP server ini. Kita panggil pool lokal supaya DHCP server lokal ini akan mengirimkan IP address sesuai dengan pool lokal. Jadi IP address yang dikirim ke klien di jaringan server lokal ini akan menggunakan IP sesuai pool ini ya. Paham ya? Baik, kemudian ada yang lainnya boleh dikosongkan. Mungkin kadang yang diperlukan yaitu ada address resolution protocol ketika IP address tersebut digunakan oleh klien. Jadi kita kadang butuh itu IP itu digunakan oleh komputer mana, maka kita bisa aktifkan ini supaya kita bisa mendeteksi IP mana yang digunakan oleh komputer mana gitu. Maksud ARP for list ini. Oke, sampai konfigurasinya sampai sini sudah cukup secara standar ya. Kita bisa apply supaya diterapkan di Mikrotik ini, kemudian tekan OK. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Kita nanti tinggal coba saja sambungkan salah satu komputer ataupun salah satu klien ke interface Ether 1 di router Mikrotik, kemudian dicek IP address-nya apakah benar dia sudah menggunakan IP di sekitar ini, sekitar 11 sampai dengan 254. Kemudian apakah benar kliennya sudah menggunakan alamat network ini dengan subnet mas 255.255.255.0. Gateway-nya apakah sudah sesuai, kemudian DNS servernya apakah sudah sesuai, itu di sisi kliennya. Nah, kalau sudah sesuai, berarti DHCP servernya sudah berjalan dengan baik gitu.
Penjelasan untuk konfigurasi DHCP server di MikroTik saya rasa sudah cukup. Nanti di penjelasan berikutnya akan kita bahas tentang konfigurasi-konfigurasi lain di MikroTik. Terima kasih atas perhatiannya.